Ramadan hindari provokasi. Beberapa waktu lalu Kementerian Agama Sulawesi Tenggara menggelar sebuah pertemuan yang melibatkan Kepala LPPR RI Kendari, Iwan Martono, Ketua Tim Program TVRI Sultra, Farid Rafsajani, Kasatgas Wilayah Sensus 88 AT Polri Sultra, Kombes Pol Mas Jaya, Pejabat Administrator Kanwil Kemenak Sultra, Kepala Kanmenak Kota Kendari, pimpinan Ormas Islam dan segenap tamu undangan. Kegiatan itu bertajuk Rapat Persiapan Pelaksanaan Kegiatan Siaran Keagamaan Islam Bulan Ramadan melalui TVRI Stasiun Sulawesi Tenggara dan LPPR RI Regional Kendari. Dalam kesempatan pertemuan itu, Kepala Kantor Wilayah Kemenak Sultra, Haji Muhammad Saleh menyampaikan beberapa pesan penting kepada para penceramah jelang bulan suci Ramadan. Pertama, penceramah diharapkan tidak membahas topik politik dalam ceramah mereka agar ibadah puasa Ramadan dapat berlangsung dengan nyaman dan khusyuk. Pesan kedua, meningkatkan toleransi antar umat beragama. Penceramah diharapkan menyampaikan pesan-pesan yang mendorong kerukunan dan toleransi antar umat beragama, sehingga suasana Ramadan tetap kondusif dan harmonis. Ketiga, penceramah menyampaikan materi yang mendidik dan objektif, serta menghindari konten yang dapat memecah belah masyarakat. Dan yang keempat, dapat memberikan motivasi dan inspirasi untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Sejatinya pesan-pesan tersebut menjadi urgen di tengah berbagai kekhawatiran munculnya oknum-oknum penceramah yang memanfaatkan Ramadan nanti sebagai media provokasi dan penyebaran ketidaknyamanan umat Islam yang sedang khusyuk beribadah. Tentu hal-hal semacam ini akan menodai kesucian bulan Ramadan. Provokasi dan agitasi atau apapun bentuknya tentu tidak layak dilakukan di atas mimbar masjid selama bulan Ramadan dan di luar bulan Ramadan. Sebab masjid sejatinya adalah tempat yang sejuk dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Sebenarnya tidak saja di masjid, bahkan di media lain. Provokasi dan ujaran kebencian tidak pantas dilakukan. Bulan Ramadan yang juga disebut sebagai Syahrul Rahmat atau bulan yang penuh rahmat tidak hanya sekadar diisi dengan ritual berpuasa semata. Terkadang umat Islam lupa tentang bagaimana esensi puasa yang seharusnya, yaitu membentuk individu muslim menjadi pribadi yang menyebar rahmat dan perdamaian. Dr. Moh Syarif Hidayatullah M.Hum, Ketua Umum Asosiasi Dai-Daiyah Indonesia, menjelaskan bahwa dalam bulan Ramadan umat Islam dilatih untuk bersabar, merukunkan dan mengasihi sesama manusia. Ini adalah momen di mana kesabaran, perdamaian dan kasih sayang menjadi fokus latihan. Jadi, jika seseorang berpuasa tetapi tidak mempraktikkan sifat-sifat tersebut, maka dia sebenarnya gagal memahami esensi sejati dari berpuasa. Jelasnya, karena itu, jika seseorang yang berpuasa lalu ia justru menebar konflik dan hal-hal yang negatif, maka dipastikan ia telah gagal dalam memahami esensi puasa itu sendiri. Karena orang yang memahami esensi puasa pasti akan menjadi pribadi yang ramah dan menebar rahmat kepada seluruh manusia. MUI melalui Ketua MUI Bidang Fatwa Profesor Asrarun Niam meminta kepada masyarakat mengembangkan sikap toleran dalam menjalankan agama, tidak terjebak pada pertentangan dan perselisihan termasuk perbedaan paham keagamaan, serta menghindari dari perbuatan yang sia-sia dan pemborosan yang mendatangkan kemudaratan bagi diri sendiri dan orang lain. Bulan Ramadan adalah juga bulan amal. Oleh karena itu diimbau kepada para agnia untuk meningkatkan amal soleh dengan membantu kaum duafa melalui penyaluran zakat, infak, sedekah, dan amal sosial lainnya. Kendalikan diri. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan bertaubatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Quran Surah An-Nahl ayat 125. Ayat ini memberikan kita arah yang jelas di dalam menyampaikan pesan-pesan keagamaan agar tidak menyimpang dari pesan-pesan Al-Quran.
Peran keagamaan yang dimaksudkan itu adalah penuh dengan kebijakan dan keteladanan. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala juga memberikan pedoman kepada Nabi Muhammad SAW tentang bagaimana cara berdakwah, mengajak manusia ke jalan Allah. Ini juga menjadi dasar dan pondasi pijakan dalam berdakwah bagi umat Islam dalam mengemban tugas menjalankan dakwah itu sendiri. Perlu disadari bahwa dakwah ini merupakan upaya untuk mengajak umat menuju ridho Allah, bukan untuk kepentingan pribadi orang yang berdakwah atau dai, ataupun kepentingan golongannya. Dakwah juga adalah upaya untuk membawa manusia ke jalan Allah dan untuk agama Allah semata. Ini berarti bahwa pesan-pesan keagamaan itu sejatinya menghindari pemaksaan pemahaman, apalagi sampai mengarah kepada ujaran kebencian dan menabur pertikaian di tengah-tengah masyarakat. Karenanya, seorang dai dituntut untuk mengedepankan cara yang baik yang dalam ayat ini disebutkan sebagai dakwah bil hikmah, yakni dengan ilmu pengetahuan yang berkenan dengan rahasia, faidah, dan maksud dari wahyu ilahi. Dakwah dengan hikmah yakni dakwah dengan menggunakan cara yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi, budaya, adat istiadat masyarakat yang didakwahi. Hal ini dilakukan agar dakwah yang disampaikan mudah dipahami umat. Selain itu, dakwah juga harus dilakukan dengan pengajaran yang baik, lemah lembut, dan menyejukkan sehingga dapat diterima dengan baik. Tidak patut jika dakwah atau ceramah selalu menimbulkan rasa gelisah, cemas, dan ketakutan dalam jiwa manusia. Dakwah yang disampaikan dengan bahasa yang lemah lembut sangat baik untuk melembutkan hati yang keras dan liar serta banyak memberikan ketenteraman daripada dakwah atau ceramah yang berisi ancaman, menyalah-nyalahkan dan memuat unsur provokasi. Ceramah dengan cara yang tidak lemah lembut akan menjauhkan dari kebaikan. Rasulullah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Barang siapa yang dijauhkan dari sifat lemah lembut atau kasih sayang berarti ia dijauhkan dari kebaikan." Penyampaian dakwah saat ini tidak lagi mengandalkan dakwah konvensional, tetapi telah merambah berbagai media, khususnya media sosial. Berbagai platform telah menyediakan berbagai informasi keagamaan, tetapi umat Islam sejatinya dapat menyaring informasi-informasi keagamaan itu agar tidak menyalahi visi Islam rahmatan lil alamin. Kita prihatin di era modern saat ini, banyak dengan mudah kita temukan langsung ataupun melalui berbagai media baik cetak maupun elektronik, khususnya di media sosial, dakwah atau ceramah agama yang memperturutkan hawa nafsu dan emosi serta penuh dengan muatan provokasi. Padahal ceramah provokatif dengan menyebar kebencian ini sudah jelas bukanlah ajaran yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Provokasi bukan bagian dari dakwah mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Sebaliknya, provokasi adalah kemungkaran itu sendiri dan harus kita hindari. Pengendalian diri menjadi sesuatu yang penting, bekal para dai dan penceramah selama Ramadan nanti. Dalam konteks semacam ini, para penceramah seharusnya menjaga diri dari sikap kasar dan ucapan yang bisa mendatangkan keburukan. Bersikap lemah lembut justru tidak akan menjadikan orang berpaling. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Ali Imran ayat 159. Maka berkat rahmat Allah engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Sikap kehati-hatian di dalam menyampaikan pesan keagamaan ini tidak saja menyasar pada pendakwah. Umat Islam juga dituntut untuk lebih selektif dalam menerima informasi keagamaan yang disampaikan oleh pendakwah. Sejalan dengan itu, maka selaku umat Islam, mari kita selektif dalam memilih ceramah-ceramah agama yang saat ini dengan mudah bisa diakses. Perlu juga dijadikan patokan bahwa jangan hanya melihat apa yang disampaikan dalam ceramah tersebut, namun penting juga untuk melihat siapa yang menyampaikannya.
Kita harus benar-benar paham latar belakang dari orang yang menyampaikan ceramah, terutama latar belakang pendidikan dan silsilah ilmu keagamaan yang didapatkannya. Sebab saat ini banyak ditemukan orang yang tidak otoritatif dan bukan ahlinya dalam bidang agama ikut-ikutan berceramah dan gampang mengeluarkan fatwa yang bukannya akan membawa kepada kemaslahatan, namun sebaliknya membawa pada kesesatan umat. Ala kulli hal, mari kita memanfaatkan bulan Ramadan nanti untuk meningkatkan kualitas ibadah, mencari ketenangan batin dengan menghindari ceramah-ceramah yang provokatif dan mengadu domba.